Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'daha amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insyaallah kita berusaha bersama-sama mempelajari salah satu dari risalah atau tulisan ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Beliau adalah guru dari Imam Bukhari rahimahullah. Beliau menulis dasar-dasar atau pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana itu merupakan bagian dari kitab beliau yang bernama Al-Musnad. Jadi beliau Imam Al-Humaidi rahimahullah punya kitab namanya Al-Musnad, Al-Musnad lil Humaidi. Yang sering kita dengar adalah Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau ahli hadis. Kenapa? Karena beliau adalah guru Imam Bukhari. Apabila kita baca di dalam hadis pertama yang ada di Sahih Bukhari, kalau kita buka Sahih Bukhari, hadis yang pertama kali yaitu hadis tentang niat, maka kita akan dapati Imam Bukhari mengatakan haddatsanal Humaidi. Al-Humaidi telah bercerita kepada kami, Al-Humaidi adalah guru Imam Bukhari rahimahullah, yang kunyahnya Abu Bakar, namanya Abdullah ibnu Zubair, bukan Abdullah ibnu Zubair ibn al-Awam, bukan. Kalau itu seorang tabi'in atau termasuk sahabat, sighar sahabat. Sedangkan ini adalah beliau tabi'in. Siapa namanya? Al-Humaidi, pakai H kecil, Al-Humaidi. Jadi buku yang akan kita pelajari pada malam hari ini, Ushulus Sunnah, itu salah satu dari tulisan beliau yang ada di dalam Musnad beliau, yaitu dalam kitab hadis yang beliau susun, yang mungkin tidak terkenal seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kenapa kita pilih judul ini? Karena tentu ini adalah akidah ulama terdahulu, akidah para ahli hadis, bahkan gurunya dari Imam Bukhari. Al-Humaidi rahimahullah, Abdullah ibn Zubair rahimahullah, tidak diketahui pasti tahun berapa beliau lahir, tapi diperkirakan lahirnya sekitar tahun 150-an Hijriah. Kemudian beliau wafat pada tahun 219 Hijriah. Sebelum kita lanjut bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harap mari kita pusatkan konsentrasi kita, karena biasanya tabligh akbar kita tematik, sedangkan ini adalah kitab, dan kitabnya kitab ulama. Maka itu mari kita pusatkan perhatian kita. Ditambah lagi bukan kitab tentang akhlak, tapi tentang akidah. Tentunya pembahasannya agak sedikit berat, tapi tidak terlalu berat insyaallah. Al-Humaidi rahimahullah wafat pada tahun 219 Hijriah. Beliau berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau berguru kepada gurunya Imam Syafi'i juga, bernama Waqi'. Beliau berguru kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan beliau banyak berguru. Dari di antara guru-guru beliau yang banyak beliau ambil ilmunya adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Kita mungkin sering mendengar nama Sufyan. Di dalam ilmu hadis ada dua Sufyan yang sangat terkenal. Ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan Uyainah, yang mana mereka sezaman, yang satu gurunya, yang satu muridnya. Gurunya Sufyan As-Sauri, muridnya Sufyan Uyainah. Jadi kalau kita dengar nanti
Imam Humaidi mengatakan Sufyan berkata. Berarti Sufyan siapa? Sufyan ibn Uyainah. Karena Imam Al-Humaidi tidak bertemu dengan Sufyan As-Tsauri, tapi dia bertemu dengan murid dari Sufyan As-Tsauri bernama Sufyan bin Uyainah. Kita mulai usulus sunnah. Usul artinya pokok atau dasar, jamak dari asal. Bahasa kitanya asal. Asal itu artinya dasar atau akar. As-sunnah maksudnya di sini adalah akidah yang menyelisihi akidah orang-orang yang melakukan bid'ah dalam akidah. As-sunnah maksudnya di sini akidah-akidah yang berbeda dengan akidah ahlul bid'ah. Berarti akidah ahlul bid'ah di zaman itu sudah muncul. Jadi orang dahulu menamakan akidah dengan nama as-sunnah. Bahkan sebelum Imam Al-Humaidi rahimahullah ada penamaan akidah dengan fikih. Seperti Imam Abu Hanifah punya kitab akidah namanya Al-Fiqhul Akbar. Jadi ulama dahulu menamakan akidah dengan fikih besar. Sedangkan fikih yang sekarang kita pelajari itu namanya Al-Fiqhul Asghar. Usulus sunnah. Juga ada tulisan Imam Ahmad bin Hanbal namanya Usulus sunnah juga. Tapi kenapa kita sebutkan dalam judul Usulus sunnah lil Humaidi? Lil artinya oleh, supaya kita ketahui usul sunnah yang kita pelajari bukan usul sunnah Imam Ahmad, tapi usul sunnah Imam Al-Humaidi. Walaupun mereka sezaman, dua-duanya sama-sama guru dari Imam Bukhari. Imam Al-Humaidi guru dari Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal juga guru dari Imam Bukhari. Kita baca dari awal usul sunnah. Beliau tidak awali dengan bismillah. Kenapa? Karena ini bagian dari kitab Al-Musnad. Sama kayak kita nulis buku, satu buku sudah kita tulis bismillah di awal, tidak lagi kita tulis di bagian belakang. Jadi yang kita pelajari malam ini bagian belakang dari Musnad Imam Al-Humaidi. Bagian ujungnya yang kita pelajari. Makanya beliau tidak awali dengan bismillah, karena mencukupkan dengan bismillah yang di awal. Tentang hadis, Haddatsana Bishr ibn Musa. Seorang ulama bernama Bishr bin Musa berkata, qala haddatsana Al-Humaidi. Bishr bin Musa adalah murid dari Imam Al-Humaidi. Berarti sebaya dengan Imam Bukhari. Namanya Bishr bin Musa. Telah bercerita kepada kami Al-Humaidi qala. Al-Humaidi berkata, kita mulai. Hanya 7 usul yang beliau bahas. Hanya 7 pokok ahlus sunnah yang beliau bahas. Dari pokok-pokok, dasar-dasar, prinsip-prinsip ahlus sunnah yang begitu banyak, hanya 7 prinsip yang beliau bahas. Ingat, di dalam buku yang akan kita bahas ini ada 7 prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah yang beliau bawakan. Berapa? 7. Jadi bisa kita namakan nama lainnya Al-Usulus Sab'ah. Al-Usul, pokok-pokok. As-Sab'ah berapa? 7. Kalau yang terkenal kan Al-Usulus Salasah. Nah sekarang Al-Usulus Sab'ah, prinsip dasar akidah yang 7. Yang pertama tentang iman kepada takdir. Kata beliau, as-sunnatu indana, bagi yang punya bukunya atau risalah bisa dilihat. Sunnah menurut kami. Sunnah di situ tadi apa maksudnya? Akidah. Indana menurut kami, maksudnya menurut kami ahli sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad juga mengatakan as-sunnah indana. Imam Ahmad juga mengatakan di awal usul sunnahnya as-sunnah indana. Sekarang Al-Humaidi juga berkata demikian. Akidah menurut kami adalah, kami di sini siapa? Ahlus sunnah wal jamaah.
bukan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. An yu'minar rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi, yaitu seseorang beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Jadi beliau sebutkan sifat-sifat takdir. Takdir itu sifatnya baik, lawannya buruk, manis, lawannya pahit. Kita sering mendengar takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Betul? Dan ada juga dalam hadis yang lain, disifati takdir itu dengan takdir yang manis. Jadi sifat takdir bukan hanya baik dan buruk, tapi juga manis dan pahit. Apakah takdir itu memang buruk di sisi Allah? Tidak. Buruknya menurut kita. Menurut kita takdir itu buruk. Sakit misalnya, kita ditakdirkan sakit. Qadarullah tidak bisa ikut kajian malam ini misalnya. Itu mungkin buruk menurut kita. Tapi apakah murni buruk di sana? Tidak. Pasti ada kebaikan di sana. Artinya takdir yang menurut kita buruk, tidak murni buruk semuanya. Tidak murni apa? Buruk semuanya. Pasti ada kebaikan di dalamnya, baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Contohnya tadi sakit. Dan boleh jadi kita akan tahu hikmah takdir beberapa tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian. Tidak harus di waktu itu kita tahu dengan hikmahnya. Dan ketidaktahuan kita dengan hikmah kenapa ditakdirkan kita seperti ini bukan berarti tidak ada hikmah. Kalau ada misalnya di antara kita setelah datang Covid, ekonominya merosot ke bawah, menurut kita buruk kan? Menurut kita buruk. Kita nggak tahu apa hikmahnya. Boleh jadi hikmahnya itu akan kita ketahui 20 tahun kemudian. Tidak harus kita ketahui hari ini atau pekan ini, bulan ini, tahun ini. Tidak harus kita ketahui. Dan ketidaktahuan kita dengan hikmah bukan berarti hikmahnya nihil. Bukan berarti hikmah tidak ada. Pasti ada hikmah, karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi sifat takdir baik, buruk, manis, pahit. Itu sifat takdir yang disebutkan oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah. Kemudian apa kata beliau? Wa an ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan hendaknya ia ketahui, manusia maksudnya, bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpanya tidak mungkin terluput darinya. Kalau sudah ditakdirkan akan menimpa kita, bagaimanapun kita menghindar tidak akan terluput dari kita. Sebagaimana Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah hafizahullah bercerita, seorang ulama hadis di Arab Saudi, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ada seorang akan safar ke sebuah negeri, kemudian sudah sampai di bandara, qadarullah pesawatnya sudah lepas landas. Akhirnya dia sedih karena tiketnya hangus. Dia pulang ke rumah, dia akan merencanakan keberangkatan di hari yang lain. Kemudian dia istirahat di dalam kamarnya. Ibunya yang sedang menonton berita di ruang tamu ternyata mendapat kabar dari berita pesawat yang hendak ditumpangi oleh anaknya tadi mengalami kecelakaan. Kira-kira bagaimana perasaan ibunya? Senang atau sedih? Senang bercampur sedih. Betul? Senang karena anaknya bukan termasuk korban dari yang kecelakaan tersebut.
karena nggak jadi berangkat. Sedih karena korban meninggal, walaupun bukan saudara kita, tapi kita pasti sedih. Kemudian dia panggil anaknya, tidak ada sahutan di kamar, dan dia buka pintu, ternyata anaknya telah wafat di dalam kamar itu. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, kata Nabi alaihi wasallam, apa yang akan menimpamu tidak akan terluput darimu. Sama-sama mati, kecelakaan pesawat kematian, di kamar juga kematian, tetapi cara kematiannya yang berbeda. Lihat itu. Bagaimana kita menghindar? Ternyata di waktu yang sama anaknya juga wafat. Di waktu yang sama anaknya juga wafat. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa saja yang akan terluput darimu, ditetapkan terluput darimu, maka tidak akan bisa menimpamu. Ada seseorang telah divonis dokter tidak akan lama lagi usianya, tapi karena Allah bilang tidak, maka tidak menimpa dia. Walaupun berbagai dokter spesialis memvonis bahwa umurnya tidak sampai 3 bulan, tapi kalau tidak, kata Allah, tidak akan menimpa seseorang. Dan ini diambil dari potongan hadis Nabi SAW, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang ditakdirkan tidak akan menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Dan sebaliknya, apa saja yang ditakdirkan menimpamu tidak akan terluput darimu. Bisa nanti dibaca hadis Arba'in nomor 19. Hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, perkataan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa anna dzalika kulluhu qada'un min Allah azza wa jalla, dan semua itu takdir dari Allah. Kita sering bertanya, apa beda qada dengan qadar? Qada dengan qadar. Kita bilang qada, sebagian mengatakan qadar. Bedanya qada, ketentuan Allah yang belum terjadi. Apabila sudah terjadi disebut dengan qadar. Kalau bertemu qada dan qadar digandengkan, maka qada berbeda dengan qadar. Tapi kalau tidak digandengkan, qada adalah qadar, qadar adalah qada. Sama dengan Islam dan iman. Islam dan iman kalau digandengkan, Islam amalan lahiriah, iman adalah amalan batiniyah. Tapi kalau tidak digandengkan, Islam adalah iman, iman adalah Islam. Kalau tidak digandengkan, sama dengan qada dan qadar. Jadi qada kalau digandengkan, ketentuan yang belum terjadi. Apabila sudah terjadi disebut dengan qadar. Sehingga kita sebut apa? Qadarullah. Ya kan? Apakah pernah kita bilang qadaullah? Qadaullah anda enggak jadi pergi sekarang. Apakah ada kita bilang qadaullah? Tidak ada kan? Kita bilang apa? Qadarullah. Itu perbedaan antara qada dan qadar. Tentu kalau kita bahas qada dan qadar secara rinci butuh waktu 1 semester. Tidak bisa gegabah membahas qada dan qadar, karena di antara penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan dalam masalah takdir. Dalam masalah apa? Takdir. Ada yang berat sebelah ke kanan, itu namanya qadariyah. Ada yang berat ke kiri, namanya jabariyah. Harus sunnah di tengah-tengah. Apa itu qadariyah? Qadariyah mengatakan Allah tidak punya kehendak sama sekali terhadap apa yang dikehendaki manusia. Semuanya kata manusia. Jabariyah, manusia sama sekali tidak punya kehendak. Sedangkan kita mengimani di akhir surat At-Takwir Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki, Allah telah lebih dahulu menghendakinya, yaitu Rabb semesta alam. Berarti Ahlussunnah mengatakan manusia itu punya keinginan, namun keinginan manusia di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditanya kepada kita, manusia itu bisa memilih atau tidak bisa memilih?
Apa jawabannya? Bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih manusia? Bisa Pak? Sekarang milih nunda kematian bisa? Berarti manusia nggak bisa milih. Diizinkan Allah aja. Yang nggak bisa. Maka itu para ulama menyebutkan manusia al-insanu mukhayyarun wa musayyarun ma'an. Manusia itu bisa memilih sekaligus tidak bisa memilih. Bisa memilih terhadap perkara yang halal dan haram. Bisa pilih kan? Ada rokok misalnya, bisakah kita pilih untuk tidak merokok? Bisa kita pilih? Bisa kan? Atau anak terpaksa Ustaz, qadarullah anak merokok. Bisa bilang qadarullah? Gak bisa memilih katanya. Terpaksa anak zina Ustaz, qadarullah anak zina. Sehingga tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap maksiat. Tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap maksiat. Kalau ada seseorang bermaksiat, tidak boleh dia bilang qadarullah ana maksiat. Berarti dia menyalahkan takdir, walaupun itu memang takdir. Tidak boleh dia menyalahkan takdir. Ada yang manusia tidak bisa milih, di antaranya kematian, sakit. Sudah kita usahakan olahraga yang baik, menjaga pola makan, pola tidur, hidup sehat, ternyata qadarullah sakit. Enggak bisa memilih. Sebagaimana matahari sama sekali tidak bisa memilih. Matahari asy-syams musayyarah. Matahari tidak bisa memilih. Apakah bisa matahari memilih? Ya Allah, saya maunya besok di sebelah barat aja terbitnya. Udah kiamat besok. Seandainya matahari bisa memilih seperti itu. Matahari tidak bisa memilih, dia diperjalankan oleh Allah. Adapun manusia, pada banyak hal dia bisa memilih, pada sebagian kecil dia tidak bisa memilih. Jadi ini harus kita imani. Itu prinsip pertama. Kalau nanti ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Karena kalau kita rincikan bisa 2 jam ini. Ya, 1 semester. Saya belajar takdir kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhali ketika di kelas dulu, alhamdulillah 1 semester kita belajar tentang takdir. Sedangkan Bapak cuma 10 menit. Prinsip pertama. Prinsip kedua, berarti prinsip pertama iman pada takdir. Yang menyimpang di situ siapa? Qadariyah, bukan Qadiriyah. Ada Qadiriyah, itu tarekat Qadiriyah. Ini disebutkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, seorang ulama saleh bermazhab Hambali. Ulama Ahlus Sunnah yang saleh bermazhab Hambali. Tetapi pengikut-pengikutnya ghulu terhadapnya, kemudian mendirikan thariqah namanya Al-Qadiriyah. Kalau yang ini qada, bukan qadi, qadariyah. Qafnya pendek. Yang kedua, prinsip yang kedua, iman itu perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Prinsip kedua ya. Apa kata beliau rahimahullah? Wa annal imana qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Apa maksud perkataan? Perkataan hati, perkataan lisan. Itu yang iman. Perkataan hati, kemudian perkataan qaulul qalbi wal lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Ya, perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati meyakini Allah ada di atas langit contohnya. Itu qaulul qalbi, perkataan hati. Kita yakin Allah ada di atas langit. Nanti akan kita baca itu. Kita akan buktikan bahwa perkataan Allah ada di atas arsy. Kalau tidak yakin beberapa orang dengan surat Thaha ayat 5, kita akan buktikan bahwa ini juga akidahnya imam-imam dahulu, para ahli hadis, bukan akidah Ibnu Taimiyah saja. Kita akan buktikan sebentar lagi insyaallah. Kita akan baca perkataan dari Imam Al-Humaidi rahimahullah. Perkataan hati maksudnya adalah meyakini Allah ada di atas langit, di antara contohnya. Kemudian
qaulul qalbi wal lisan, perkataan lisan. Apa itu perkataan lisan? Di antara contohnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian tadi iman itu 2 unsur secara garis besar, perkataan dan perbuatan. Perkataannya dibagi 2 lagi, perkataan hati dan perkataan lisan. Sedangkan amal, perbuatan dibagi 3. Perbuatan hati, perbuatan hati. Apa perbuatan hati itu? Mencintai Allah, berharap hanya kepada Allah, kemudian takut hanya kepada Allah. Itu perbuatan hati kita kan? Amalan hati kita kan? Betul? Amalan hati. Amalul qalbi dan amalul lisan. Dan amalul lisan, amalan lisan kita, di antaranya membaca Al-Quran. Kemudian amalul jawarih, yaitu perbuatan anggota tubuh kita, seperti melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu amalan anggota tubuh. Jadi iman itu menurut para ulama dahulu qaulun wa amal. Mereka ringkas dengan 2 itu. Kita baca yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Di antara dalilnya di dalam surah Al-Anfal ayat 2, apa kata Allah? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu dia, zadathum imana. Jadi iman bisa bertambah, di antaranya ketika Quran dibacakan kepadanya. Kemudian iman bisa berkurang kalau tidak sholat. Dia rajin sholat biasanya, tapi ada waktunya dia nggak boleh sholat, perempuan misalnya. Maka ketika itu imannya kurang atau tidak? Kurang. Yang mengatakan siapa? Nabi. Apa kata Nabi? Ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin. Saya tidak pernah melihat ada makhluk yang lebih kurang agamanya dan lebih kurang akalnya daripada mereka para wanita. Berarti menunjukkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu tidak tetap, tidak stagnan. Orang yang mengatakan iman yang tetap berarti akidah itu namanya akidah Jabriyah. Akidah Murji'ah. Akidah Murji'ah. Dia mengatakan tidak pengaruh apapun, bermaksiat tidak mempengaruhi iman. Ini berbahaya. Bermaksiat tidak mempengaruhi iman. Sama dengan perkataan ibu-ibu misalnya yang nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, yang penting hatinya. Walaupun nggak jilbab, yang penting hatinya. Jilbabi dulu hatinya katanya. Nah ini hati-hati. Ini benih-benih akidah. Saya nggak mengatakan akidah, saya mengatakan benih-benih cikal bakal akidah Murji'ah, yang mengatakan tidak masalah bermaksiat, yang penting beriman. Atau imannya pezina sama dengan imannya Abu Bakar. Berbahaya kan? Murji'ah. Dan Murji'ah itu punya teman yang juga berbahaya, namanya Khawarij. Nanti akan kita baca apa itu Khawarij insyaallah. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal. Pengakuan, perkataan tentang keimanan tidak ada manfaatnya tanpa amal. Apa manfaatnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kalau kita enggak salat? Itu maksudnya. Apa manfaatnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, salat tidak sama sekali? Apa manfaatnya? Itu cuma klaim saja. Cuma da'awah, cuma klaim saja, pengakuan saja. Pengakuan bukti dengan dia harus dibuktikan dengan perbuatan. Bahkan Allah menamakan iman, salat itu dengan iman. Allah sebut salat itu dengan iman. Mana dalilnya? Buka surat Al-Baqarah 144. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksud iman kalian di situ? Salat kalian. Allah sebut salat dengan iman. Berarti salat bagian dari iman. Tidak bermanfaat iman seseorang
perkataan dia tentang iman kalau dia tidak punya amal. Di antaranya adalah salat. Wala amalun wa qaulun illa biniyah. Tidak pula bermanfaat amal dan perkataan seseorang, perbuatan dan perkataan seseorang tidak bermanfaat kecuali dengan niat yang ikhlas. Betul? Apa gunanya kita berkata tapi tidak ikhlas, berbuat tapi tidak ikhlas? Tidak ada gunanya. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, dan tidak bermanfaat perkataan, perbuatan dan niat yang ikhlas kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ringkas ya. Kita mudahkan bahasanya, amalan atau perkataan tidak ada manfaatnya tanpa perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan dan perbuatan tidak ada manfaatnya tanpa niat yang ikhlas. Yang ketiga, perkataan, perbuatan, niat yang ikhlas tidak akan bermanfaat kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ikhlas itu butuh sunnah. Makanya manusia diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang maksud dengan ahsanu amala adalah al-ikhlas wa al-mutaba'ah. Ikhlas dalam beramal dan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang kedua, selesai kan? 5 lagi. Berapa menit lagi? Masih lama. Yang ketiga, karena menjelaskan gak perlu panjang-panjang. Panjang nanti istilah orang Jawa ngalor ngidul, gak paham-paham nanti. Tapi kalau gak paham juga tanya. Bapak Ibu nanti silakan tanya. Kalau gak paham jangan kita simpulkan sendiri sesuatu yang tidak kita pahami. Yang ketiga, akidah tentang sahabat. Akidah kepada para sahabat. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, itu maksudnya. Apa kata Imam Al-Humaidi rahimahullah? Wat-tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akidah Ahlussunnah adalah mencintai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa kecuali. Termasuk Muawiyah kita cintai. Tidak boleh mencela Muawiyah. Utsman bin Affan tidak boleh kita celah. Fa inna Allah Ta'ala azza wa jalla qala, karena Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka disuruh siapa? Para sahabat. Mereka senantiasa mengucapkan, berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, ciri-ciri orang cinta kepada sahabat, dia akan mengucapkan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa maksudnya? Para sahabat. Ini ayat bantahan terhadap Syiah Rafidhah, karena mereka tidak mau mengucapkan radhiyallahu anhu kepada para sahabat kecuali 4 atau 5 orang. Di antara sahabat yang tidak mereka kafirkan pastinya adalah Ali bin Abi Thalib. Fatimah enggak dikafirkan. Kemudian juga yang tidak dikafirkan adalah Salman Al-Farisi. Dan banyak semua sahabat jumlahnya lebih dari 10.000 orang dikafirkan semuanya. Saya pernah menguji orang Syiah di Arab Saudi, Syiah Ismailiyah. Di Saudi banyak Syiah. Di bagian selatan Saudi namanya Syiah Ismailiyah. Saya uji mereka, ucapkan radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, mereka enggak mau. La. Mereka tidak mau karena mereka benci dengan, mereka katakan kami enggak benci dengan Abu Bakar, tapi kami enggak mau mendoakan saja. Itu benci namanya. Perkataan mereka kami tidak benci itu namanya taqiyah. Apa itu taqiyah? Menyembunyikan dusta. Menyembunyikan keimanan mereka atau dusta. Falan yu'mina illa bil istighfar lahum.
tidaklah beriman seseorang, tidak disebut seorang itu beriman kecuali kalau mau memohonkan ampun untuk para sahabat. Jadi kalau kita enggak mau memohonkan ampun untuk sahabat, tidak disebut orang-orang beriman. Maksudnya kita mencela sahabat semuanya, tidak ada perbedaan ulama, siapa saja mencela semua sahabat maka dia telah kafir. Itu ijma' para ulama. Ijma' para ulama, tidak boleh kita mencela sahabat walaupun satu sahabat. Faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Kata beliau, siapa saja yang mencela sahabat, merendahkan sahabat atau salah seorang dari mereka, maka dia bukanlah ahlus sunnah, bahkan bukan muslim. Nabi bersabda alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. 3 kali Nabi mengatakan, janganlah kalian cela sahabat-sahabatku. 3 kali Nabi mengatakan, fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha nisfa ahadihim wala ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian, kata Nabi alaihi wasallam, berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Panjang gunung Uhud itu memanjang 7 km. Tingginya kita lupa, pernah kita baca. Tapi panjang 7 km. Seandainya kalian berinfak sebesar emas, sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan sama dengan infak yang mereka berikan, baik 1 mud, ini 1 mud namanya, ataupun setengah mud, ataupun segenggam. Kita berinfak emas segenggam, kita semua nih, dibandingkan dengan sahabat, kita berinfak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum ada apa-apanya dibandingkan infak sahabat di zaman itu, yang mereka cuma 1 genggam. Kita 1 gunung Uhud emas semua, mereka infak biasa 1 genggam kurma misalnya. Belum ada apa-apanya infak kita dibandingkan sahabat, maka tidak boleh kita mencela. Kita sambung sedikit lagi sebentar. Walaysa lahu fil fai haqqun. Orang yang mencela sahabat tidak berhak mendapatkan fai. Apa itu fai? Fai itu harta rampasan tanpa melalui berperang. Kalau ghanimah setelah berperang, itu fai. Akhbarana bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anas, dan telah mengatakan kepada kami semua ulama dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ini guru dari gurunya beliau. Al-Humaidi berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam mazhab Maliki. Annahu qala, bahwasanya Imam Malik berkata, qassamallah ta'ala al-fai. Allah Ta'ala membagi al-fai untuk siapa? Untuk orang-orang beriman saja. Sedikit lagi, setelah itu baru kita istirahat untuk salat Isya. Faqala lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Fai itu untuk orang-orang fakir yang telah berhijrah, yang mereka diusir dari kampung atau negeri mereka. Summa, kemudian dia berkata, qala walladziina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina. Dan orang-orang yang mendapatkan fai, kata Imam Malik, orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang sebelum berperang atau tidak melalui berperang adalah orang yang mencintai para sahabat, yang mereka senantiasa mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Apakah kita rajin baca doa ini? Coba doa ini Bapak Ibu, para hadirin. Ini doa di dalam, atau ayat ini di dalam surat Al-Hasyr ayat yang 10. Faman lam yakul hada lahum, siapa yang tidak mau mengucapkan doa ini untuk sahabat, enggak mau dia ucapkan, falaisa mimman ju'ila lahul fai, maka tidak berhak dia mendapatkan fai. Kalau dia tidak mau mendoakan sahabat karena dia benci, dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Kita lanjut insyaallah setelah salat Isya insyaallah. Masih ada 4 prinsip lagi, baru 3. Ini sudah susah nahan giginya nih. Udah gigi 4 kita pakai. Kalau gigi 2 tadi mungkin baru 2 prinsip yang kita bahas.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'daha ma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah yang wafat pada tahun 219 Hijriah. Beliau sebutkan pada prinsip yang keempat, Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala, yaitu Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Kita baca kata beliau rahimahullah, wal Qur'anu kalamullahi, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 6. Kata Allah Ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari orang-orang musyrik, kata Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 6, meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan supaya mereka mau mendengar kalamullah. Kalamullah di situ artinya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an perkataan Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah, sebagaimana pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah yang didirikan oleh Wasil bin Atha, murid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tetapi di ujung hayatnya dia memisahkan diri dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi boleh jadi ada guru yang bagus, muridnya tidak bagus. Jadi belum tentu ada murid yang buruk pemahamannya dikarenakan buruknya pemahaman guru. Hukum asalnya iya, hukum asalnya baik gurunya, baik muridnya. Buruk gurunya, buruk muridnya. Itu hukum asalnya. Tapi boleh jadi ada guru yang bagus tetapi muridnya buruk, sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau Masya Allah Imam Ahlussunnah, sedangkan muridnya Wasil bin Atha adalah pendiri pemahaman Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah pendapatnya di antara yang masyhur adalah mengatakan Al-Qur'an ciptaan Allah, makhluk. Apa kata Imam Al-Humaidi rahimahullah? Sami'tu Sufyan. Siapa ini Sufyan, siapa? As-Sawri atau Uyainah? Uyainah. Sudah tahu ya? Kalau Al-Humaidi yang bicara pasti Al-Uyainah maksudnya, yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Sufyan Al-Uyainah wafatnya tahun 198 Hijriah, sedangkan Sufyan As-Sauri 161 Hijriah. Kata Al-Humaidi rahimahullah, sami'tu Sufyan, saya mendengar Sufyan yaqul, berkata, Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa mubtadi'un, maka dia ahli bid'ah. Maka dia mubtadi', orang yang berpemahaman bid'ah, kalau mengatakan Qur'an selain kalamullah atau makhluk. Mengapa demikian? Al-Qur'an itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Segala hal yang berkaitan dengan sifat Allah bukan ciptaan Allah. Sifat Allah itu adalah sama dengan zat Allah. Makanya ulama dalam akidah punya kaidah, al-qaulu fis sifat kal qauli fiz zat. Pendapat kita, pandangan kita tentang sifat Allah seperti pendapat kita tentang zat Allah. Karena sifat itu bagian dari
zat. Sehingga mengatakan Al-Quran makhluk berarti kita mengatakan Allah makhluk. Nanti ke situ ujungnya. Mengatakan Al-Quran makhluk, nanti ujung-ujungnya akan mengatakan Allah juga makhluk. Maka tidak boleh mengatakan demikian. Kemudian kata beliau, lam nasma' ahadan yaqulu hada. Kami belum pernah ada salah seorang dari ahlu sunnah mengatakan demikian. Jadi tidak ada ahlu sunnah kata Sufyan al-Uyainah. Kata siapa? Sufyan al-Uyainah. Tidak ada satu ahlu sunnah pun mengatakan Quran adalah makhluk. Siapa lebih dulu? Sufyan Uyainah atau Wasil bin Atha? Wasil bin Atha lebih dulu hidup. Karena Wasil bin Atha dia bahkan wafatnya sebelum lahir Imam Syafi'i. Wafat tahun 131 Hijriah. 131. Imam Syafi'i 150 lahirnya. Apakah Wasil bin Atha Ahlus Sunnah? Salaf? Bukan. Walaupun hidup di zaman salaf. Jadi salaf itu bukan hanya zaman tapi juga fahman. Apa itu fahman? Pemahaman. Ada orang hidup di zaman salaf tapi dia bukan salafi, bukan Ahlus Sunnah. Sebagian orang agak alergi dengan nama salafi. Sebagian lagi terlalu berkoar-koar dengan kata salafi. Kita harus tengah-tengah juga. Tidak perlu kita terlalu berkoar-koar, buktikan saja dengan amalan. Juga tidak perlu anti dengan kata salafi. Kalau alergi yang mendengar, cukup katakan Ahlus Sunnah. Kalau alergi, ya. Tapi kita membahasakan salaf, walaupun dia hidup di zaman dulu, tapi kalau bukan pemahamannya benar, tidak benar, maka dia bukan salafi. Seperti Jaham bin Safwan, seperti Wasil bin Atha yang tadi. Itu tentang Al-Quran. Jadi prinsip yang keempat, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun agar mengatakan Al-Quran makhluk. Apakah beliau mau? Tidak. Beliau rela dihukum, disiksa, asalkan beliau kokoh tidak mengucapkan Al-Quran makhluk. Seperti itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini yang disebut dengan mihnah. Disebut dengan mihnah, yaitu ujian. Prinsip keempat, masih prinsip yang keempat. Perkataan Sufyan tentang keimanan. Masih prinsip yang keempat. Wa sami'tu Sufyana yaqul, saya juga mendengar Sufyan berkata. Sufyan siapa tadi? Al-Uyainah, wafat 198 Hijriah. Yaqul berkata, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. 5 tadi ya. Kita ulang lagi pakai bahasa Arabnya. Qaulul qalbi wal qaulul qalbi qaulul lisan 2. Amalul qalbi 3. Amalul lisan 4. Amalul jawarih 5. Kita ulang lagi. Yang dimaksud dengan al-imanu qaulun wa amal, maksudnya qaulul qalbi, perkataan hati, qaulul lisan, perkataan lisan, kemudian amalul qalbi, amalan hati, kemudian amalul lisan, amalan lidah, lisan, dan yang kelima amalul jawarih, amalan anggota tubuh. 5. Semua rukun iman, semua keimanan akan bermuara kepada 5 ini. Akan bermuara kepada yang 5 itu. Yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhuhu, kemudian kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, adik kandungnya berkata. Jadi akhu di sini maksudnya adik kandung. Saudaranya berkata maksudnya adik kandungnya. Adik kandung Sufyan namanya Ibrahim.
Ibrahim bin Uyainah berkata, "Ya Aba Muhammad." Siapa itu Abu Muhammad? Sufyan al-Uyainah. "La taqul," jangan engkau ucapkan yanqus. Enggak boleh mengucapkan iman itu berkurang. Kata siapa? Kata Sufyan, kata Ibrahim bin Uyainah. Apakah Ibrahim bin Uyainah mengingkari iman itu berkurang? Tidak. Konsentrasi Bapak-bapak ya. Apakah Ibrahim bin Uyainah beliau mengingkari iman itu juga bisa berkurang? Beliau tidak mengingkari. Beliau tidak setuju dengan istilah berkurang. Bedakan itu. Ibrahim bin Uyainah bukan berarti tidak setuju atau mengingkari iman itu bisa berkurang. Bukan berarti itu. Tidak. Beliau seorang ulama. Beliau tidak sedang mengingkari iman itu bisa berkurang. Beliau sedang mengingkari jangan gunakan lafaz berkurang. Karena menurut Ibrahim bin Uyainah tidak ada hadis yang menyebutkan, tidak ada dalil yang menyebutkan iman itu berkurang. Tapi kalau bertambah ada. Di antaranya surat Al-Anfal tadi. Padahal ada hadis yang menyebutkan iman berkurang. Tadi sudah kita sebutkan kan? Tidaklah aku melihat makhluk yang lebih lemah agama dan akalnya. Lemah agama berarti lemah iman. Makanya nanti Sufyan marah kepada adiknya. Nanti kita baca. Jadi Ibrahim bin Uyainah beliau lebih setuju mengatakan iman itu yatafadhal, al-imanu yatafadhal. Bertingkat-tingkat. Sama enggak? Sama kan? Sama kan? Iman itu bertingkat-tingkat. Berarti ada yang di tingkat bawah, ada yang di tingkat atas. Yang di tingkat atas berarti yazid, di tingkat bawah berarti yang kus, berkurang. Sama kan pemahamannya, cuma istilahnya beda. Karena Ibrahim bin Uyainah ingin istilahnya istilah syar'i. Sedangkan yatafadhal istilah syar'i. Yang kus tidak syar'i menurut beliau. Maka apa kata Imam Al-Humaydi? Faghadiba. Sufyan bin Uyainah marah. Ya, wa qala, apa kata Sufyan? Uskut ya Subayy. Yang benar adalah uskut ya Subayya. Diamlah wahai adik kecilku. Saudara kecilku itu maksudnya. Bal hatta la yabqa minhu syai'. Justru yang saya maksud berkurang itu justru dia berkurang sampai-sampai nanti iman tidak tersisa sedikit pun. Jadi Sufyan bin Uyainah beliau lebih alim daripada adiknya. Kan lebih terkenal kan? Adiknya siapa? Ibrahim bin Uyainah, Abu Ishaq Ibrahim bin Uyainah. Wafat setahun setelah wafatnya Sufyan pada tahun 199 Hijriah. Sedangkan Sufyan Abu Muhammad Sufyan Ibnul Uyainah. Mereka sama-sama alim tapi lebih alim abangnya yaitu Sufyan. Jadi ketika Ibrahim mengatakan jangan katakan yang kus, kata Sufyan, uskut ya Subayya. Diamlah wahai adik kecilku. Itu maksudnya. Sesungguhnya yang benar itu iman itu berkurang juga. Bahkan sampai-sampai berkurang itu tidak ada iman sama sekali. Ya. Itu prinsip yang keempat. Yang kelima. Yang kelima, akidah Ahlussunnah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Apa kata beliau rahimahullah, kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, wal iqraru birru'yati ba'dal maut. Meyakini, mengikrarkan bahwasanya Ahlussunnah meyakini bahwasanya manusia akan melihat Allah setelah kematian mereka. Berarti tidak akan mungkin seseorang melihat Allah kecuali setelah kematian. Kalau ada aliran yang menyebutkan kalau ingin lihat Allah datang ke surau saya, ada di Kabupaten maupun kota. Sejak tahun 2004 dia sudah mengatakan itu. Sejak tahun 2004. Tamat SD, yang mengatakannya tamat SD. Kemudian belajar bertapa di Gunung
Putri di Bogor. Di Bogor ada Gunung Putri namanya ya. Udah salah. Di situ dia bertapa. Kemudian dia bilang kalau ingin bertemu Allah datang ke surau saya malam-malam. Entah apa maksudnya. Tentu seseorang menilai perkataan zahir. Tidak mungkin seseorang melihat Allah kecuali setelah kematian. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut mati. Apalagi benci mati. Walaupun rasa takut mati itu pasti ada. Karena kalau ingin bertemu Allah, syaratnya mati dulu. Ya. Syarat bertemu Allah, mati terlebih dahulu. Kalau kita bilang ampun nak niat mati do, berarti nak niat bersuah Allah. Kan gitu. Kalau enggak ingin mati berarti sama saja tidak ingin bertemu Allah. Kalau ingin bertemu Allah harus siap mati. Perkataan beliau mengandung dua faedah. Yang pertama, faedah pertama adalah membatalkan keyakinan yang menyebutkan Allah bisa dilihat di dunia. Membatalkan keyakinan bahwa Allah bisa dilihat di dunia. Karena beliau mengatakan ba'dal maut. Yang kedua, faedah dari perkataan beliau mengimani bahwa Allah akan dilihat di akhirat. Di akhirat. Khususnya nanti di surga bagi ahli surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka bagi mereka ada tambahan. Ditafsirkan oleh para tabi'in, ziyadah di situ adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah yang mulia. Jadi kenikmatan tertinggi itu bukan surga. Surga tinggi sekali memang, tapi di atas surga masih ada lagi kenikmatan melihat wajah Allah. Apabila ciptaan Allah surga indah, tidak bisa kita bayangkan, apalagi pencipta surga. Ciptaannya saja indah, apalagi yang menciptakannya. Ciptaannya saja tidak bisa kita bayangkan, apalagi yang menciptakannya. Angkat tangan bapak-bapak yang bisa bayangkan surga. Padahal sudah jelaskan, tajri min tahtihal anhar. Tapi nggak bisa kita bayangkan kan? Nggak bisa kita bayangkan. Sudah Allah sebutkan tajri min tahtihal anhar. Tidak bisa kita bayangkan. Kalau bisa kita bayangkan, itu bukan surga. Oleh karenanya Nabi bersabda alaihi wasallam, Allah berfirman, kata Nabi, hadis qudsi berarti a'dadtu li ibadiyas salihin, saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga keindahannya, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di bayangan manusia betapa indahnya surga. Itulah makna firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Sajdah. Apa ayatnya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Artinya adalah surga. Betapa indahnya surga. Fala ta'lamu nafsun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan dari penginjuk pandangan itu. Maksudnya adalah surga. Dan di atas surga masih ada kenikmatan tertinggi. Di atas surga Firdaus yang sangat tinggi itu masih ada lagi, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Apa kata Allah juga dalam surah Al-Qiyamah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri dikarenakan melihat kepada Rabb-Nya. Kalau sekarang tiba-tiba ketika kita sedang kajian, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais datang, kira-kira wajah kita cemberut atau berseri-seri? Itu Syekh Sudais, manusia. Sekarang yang kita lihat penciptanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, juga pencipta kita. Maka secara otomatis wajah seorang akan berseri-seri. Sebagaimana kita kalau melihat sesuatu yang senang, otomatis kan
wajah berseri-seri. Dan Nabi juga bersabda, kata dalam hadis Muslim, i'lamu anna ahadakum lan yara rabbahu hatta yamut. Ketahuilah, kata Nabi SAW, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Itu hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini juga membatalkan keyakinan orang yang mengatakan bahwa Allah bisa dilihat di dunia. Prinsip berapa itu? Kelima. 2 lagi kan? Selesai. Jadi lebih bagus kita tabligh akbar itu buku daripada tematik. Tematik juga bagus, tapi lebih bagus, ya. Jangan nanti kalau ada tematik kita sepelekan, nggak boleh. Kullun khair, semuanya baik. Kemudian yang keenam tentang isbatus sifat, tentang menetapkan sifat Allah. Sebelum kita lanjut, tadi pada prinsip yang keempat saya lupa menyebutkan ada 3 golongan manusia terhadap ahlul bait. Tadi kita bahas sahabat kan, sekarang kita bahas yang lebih khusus dari sahabat, yaitu ahlul bait. 3 golongan manusia sikap mereka terhadap ahlul bait. Yang pertama, mereka yang gulu, mengkultuskan ahlul bait. Siapa mereka? Rafidhah. Karena gulu terhadap ahlul bait, mereka benci kepada selain ahlul bait. Yang golongan yang juga sama-sama sesat namanya adalah nawasib. Pakai shad, nawasib, yaitu yang mengangkat permusuhan, maksudnya yang mengangkat permusuhan terhadap ahlul bait. Mereka mengkafirkan Ali, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mereka tidak mengkultuskan ahlul bait atau Ali, tidak pula mereka membenci ahlul bait. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah, antara sisi yang ekstrim kanan, eka ekstrim kanan, ada eki ekstrim kiri. Itu istilah Kemenak. Istilah Kemenak itu. Istilah Kementerian Agama. Bukan saya buat sendiri. Kementerian Agama buat istilah ekstrim kanan eka. Jangan tersinggung yang nama eka, ya. Ekstrim kanan eka, ekstrim kiri eki. Kalau Ahlussunnah tengah-tengah, wasata, ummatan wasata, umat pertengahan, umat terbaik. Kemudian yang keenam, prinsip yang keenam tentang menetapkan sifat Allah, sifat yang Allah sebutkan. Kita baca, sabar ya, 2 lagi. Waman, kata beliau rahimahullah, kata Imam Al-Humaidi, Ahlussunnah meyakini wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadis, apa yang disebutkan Al-Quran dan hadis tentang firman Allah, mislu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Lihat itu, Yahudi saja yakin Allah punya tangan. Dia katakan tangan Allah terbelenggu. Allah balas, ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu terbentang. Kedua tangan Allah terbentang. Nanti buka surah Al-Maidah ayat 64 dan baca tafsirannya di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. Tafsir yang paling bagus, yang pertama tafsir At-Tabari, yang kedua tafsir Ibnu Katsir, yang ketiga tafsir Ma'alimut Tanzil, yaitu tafsir Al-Baghawi. 3 itu selamat dari takwil. Sedangkan Qurtubi walaupun bagus ada sedikit takwilnya, dan lain-lain tafsir. Tafsir yang paling bagus selamat dari penyimpangan akidah insyaallah adalah 3 tadi. At-Tabari itu mulai urutan tahun ya, tahun
tahun wafat mereka 310 Hijriah. At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, berasal dari Tabaristan. Tabaristan di mana itu? Di selatan Iran. Iran bagian selatan. Di utara, maaf. Di utara, di atas, berarti di utara. Kemudian Al-Husain bin Mas'ud, yaitu Imam Al-Baghawi. Itu kalau urutan tahunnya, tahun 516 Hijriah, dikenal dengan Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, Ismail bin Katsir. Abul Fida dikenal dengan Ibnu Katsir, murid dari Ibnu Taimiyah. Lihat itu, murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir. Tapi gurunya dibenci, muridnya disayang. Ya kan? Tahun 724 Hijriah. Kemudian ayat berikutnya, jadi Ahlussunnah menetapkan sifat bahwa Allah punya tangan. Itu maksudnya. Wa mislu was-samawati matwiyatum biyaminih. Langit-langit itu dilipat dengan tangan kanannya. Tapi jangan bayangkan. Jangan kita bayangkan tangan kanan Allah dengan tangan kita. Kursi ini enggak ada tangan ya. Kalau ada tangan kita contohkan. Ada kursi yang punya tangan kan? Apakah sama tangan kursi dengan tangan pembuat kursi? Ada di sini pembuat kursi, Pak? Kalau jawab Pak Siko baik kursi. Ada enggak sama di tangan apa? Kan enggak. Bahkan bapak-bapak pasti enggak suka dibilang tangan apa sama di tangan kursi Pak Buek. Pasti enggak suka. Seperti itulah Allah Ta'ala. Walillahil masalul a'la. Kata Allah, Allah memiliki perumpamaan yang lebih mulia daripada itu. Jadi sekarang binatang ada yang punya tangan? Ada binatang punya tangan, ada binatang punya mata. Samakah mata binatang dengan kita? Itu binatang dengan kita. Maksudnya makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Allah. Itu surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma asbaha hadza minal Qur'ani wal hadis. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis semisal. Berarti hadis atau ayat dan hadis yang menceritakan tentang sifat Allah wajib kita tetapkan, enggak boleh kita tolak. Apa yang enggak boleh kita lakukan? Kita baca, la nuridu fihi wa la nufassiruhu. Tidak boleh kita melampaui batas terhadapnya. Itu maksud la nuridu fihi wa la nufassiruhu. Tidak boleh kita menafsirkan dengan makna yang batil. Jangan salah sangka. Bukan berarti enggak boleh kita tafsirkan maknanya, boleh. Tapi kepada makna yang salah enggak boleh. Contohnya al-istiwa ditafsirkan dengan al-istila. Apa arti al-istiwa? Berada tinggi di atas arsy. Kata Ibnu Abbas maksudnya. Ibnu Abbas menafsirkan istawa ala wartafa'a. Itu Ibnu Abbas yang mengatakan. Kemudian datang orang kemudian yang menyimpang karena belajar ilmu kalam dan filsafat, mengatakan istawa istaula. Ibnu Abbas mengatakan ala istawa itu ala wartafa'a, tinggi dan di atas dan tinggi. Itu arti istawa. Maka tidak boleh kita tafsirkan istaula. Arti istaula apa? Menguasai. Naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah. Kita berhenti sesuai dengan Quran dan sunnah. Maksudnya enggak boleh komen. Yang tidak Quran sebutkan, hadis sebutkan, enggak boleh melampaui batas. Naqulu. Kemudian beliau sebutkan ayat yang berikutnya, surat Thaha ayat 5. Naqulu kata beliau, kita katakan kata beliau. Lihat itu akidah beliau kan. Kita katakan sebagaimana Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa beliau sebutkan ayat ini? Karena ini ayat yang juga jadi perselisihan ulama sebelum beliau. Sejak munculnya Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu sudah muncul di awal-awal tahun 100 Hijriah atau sebelum 100 Hijriah. Berarti belum sampai 100 tahun Nabi wafat,
belum sampai 100 tahun Nabi wafat, sudah muncul Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah penyandaran kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan itu belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Gurunya namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham belajar kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an belajar kepada Talut. Talut belajar kepada Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Itu dia. Itu silsilah keilmuannya. Jaham bin Safwan belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham belajar kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an belajar kepada Talut. Talut belajar kepada Labid al-A'sam al-Yahudi. Jadi aliran Jahmiyah itu silsilahnya sampai kepada Yahudi. Selalu aliran menyimpang pasti induknya nanti kepada agama-agama selain Islam. Selalu apa saja aliran yang menyimpang pasti nanti akan bermuara kepada aliran atau agama yang menyimpang. Asy'ariyah, akidah al-Asy'ariyah itu ada dua pendapat tentang makna istawa. Pendapat yang pertama mengatakan tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Allah itu istawa, tapi maknanya kita nggak tahu. Kalau kita sama nggak kayak gitu? Kita sama kayak gitu? Kalau kita mengatakan Allah istawa, makna istawa berada tinggi di atas. Kalau mereka mengatakan kita nggak boleh menyebut maknanya. Kalau kita mengatakan kita nggak boleh menyebut caranya, ya. Kita Ahlussunnah menyerahkan cara istiwanya kepada Allah. Sedangkan aliran menyimpang menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu bedanya. Sama-sama menyerahkan. Yang satu menyerahkan makna sama dengan menyimpang, yang satu menyerahkan cara, kaifiyah sama dengan benar. Kedua, Asy'ariyah keyakinannya istawa itu ditakwil. Ditakwil dengan istaulah. Berarti Asy'ari saja punya dua pendapat dalam akidah. Ahlussunnah tidak pernah gitu. Tanyakan kepada Ahlussunnah di Payakumbuh, sama jawabannya dengan Ahlussunnah di Bukit Tinggi, sama dengan Ahlussunnah di Turki, sama dengan Ahlussunnah di Amerika, sama dengan di Saudi, sama dengan di Mesir, sama dengan di Yaman, sama dengan di Afrika, sama dengan di Cina, sama dengan Korea. Semua Ahlussunnah, walaupun tempat mereka berbeda-beda, zaman mereka berbeda-beda, satu, karena sumber mereka satu. Tapi tanyakan kepada orang-orang yang menyimpang, masing-masing mereka punya pendapat lain. Padahal sama-sama menisbatkan kepada satu kelompok. Karena apa? Karena sumber minuman mereka berbeda-beda. Sumber akidah mereka berbeda-beda. Asy'ari itu dua. Yang satu tafwid, yang kedua takwil. Tafwid dengan takwil ini berbeda. Dan dua-duanya menyimpang. Dua-duanya menyimpang. Wa man zama ghaira hada, barang siapa yang meyakini selain dari yang tadi, tidak yakin Allah punya tangan, tidak yakin Allah berada di atas arasy, fahuwa mu'attilun, berarti dia menolak sifat. Kelompok mu'attilah namanya. Jahmiyun, kelompok Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini dia dihukum mati oleh khalifah ketika itu bernama Muslim bin Ahwaz pada tahun 128 Hijriah. Gurunya juga dihukum mati
Siapa gurunya tadi? Siapa gurunya? Al-Ja'ad bin Dirham. Dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri pada tahun 125 Hijriah. Kenapa dihukum mati? Karena mengatakan perkataan yang membuat mereka telah murtad. Kalau zaman sekarang justru mereka dialu-alukan, ya. Jahmiyah. Ini kalau asli Jahmiyah ya. Kita juga jangan salah paham nanti mengatakan halal darah orang yang mengatakan Allah tidak ada arsy. Hati-hati. Ini pembahasan panjang, tidak boleh kita gegabah. Tidak boleh kita gegabah. Kalau ini kan sudah petinggi-petinggi ini. Jam bin Safwan, Ja'ad bin Dirham ini pentolan-pentolannya. Jangan kita langsung menghukum orang Asy'ari zaman sekarang, karena Asy'ari zaman sekarang tidak mengerti apa itu Asy'ari. Dan itu juga pernah dikatakan oleh Ustaz Firanda hafizallah dalam kajian beliau. Asy'ari zaman sekarang, walaupun dia mengatakan saya ini Asy'ari Maturidi, itu saja sudah salah. Asy'ari dengan Maturidi beda. Kok dua-dua banget? Sama kalau kita mengatakan saya ini Sunnah Mu'tazilah, beda itu. Sunnah Mu'tazilah. Asy'ari Maturidi. Itu karena mereka enggak paham dengan akidah mereka. Belum tentu yang mengatakan saya Asy'ari mereka Asy'ari. Bisa jadi mereka Sunnah, tapi enggak paham apa itu Asy'ari. Dan belum tentu yang mengatakan saya Sunnah mereka Sunnah. Bisa jadi mereka Asy'ari. Jadi walaupun ada nanti orang mengatakan amboko Asy'ari go, belum tentu ngerti apa itu Asy'ari. Coba tanya sama dia, apa itu Asy'ari? Menurut kamu apa itu? Karena Asy'ari itu banyak akidahnya. Belum tentu dia mengerti. Itu prinsip yang ke-6. Terakhir, yang ke-7. Kalau ada yang tidak paham nanti silakan ditanyakan. Yang terakhir, yang ke-7, tentang perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Khawarij. Khawarij itu sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan aliran pertama yang muncul adalah Khawarij. Bahkan ada yang mengatakan sejak zaman Nabi sudah muncul bibit-bibitnya. Dari Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, seorang yang hidup di zaman Nabi bernama Dzul Khuwaisirah, pakai shad, Khuwaisirah At-Tamimi. Ketika Nabi membagi ghanimah, kemudian dia bilang, "I'dil ya Muhammad." Adillah wahai Muhammad. Kesalahan dia dua di situ dan sangat fatal. Pertama, dia perintahkan Nabi untuk adil, padahal Nabi manusia yang paling adil. Yang kedua, dia panggil Nabi dengan ya Muhammad. Itu tidak sopan. Tidak sopan. Beda kalau Jibril memanggil dengan ya Muhammad, misalnya, kalau ada dalam hadis ketemukan itu sengaja supaya orang merasa heran siapa yang datang. Tapi ini karena kurang ajar. Oleh karenanya bisa jadi ada orang yang selalu mendengung-dengungkan dalam demonya keadilan, itu nanti akan jadi Khawarij. Karena bibit Khawarij ketika muncul, yang mereka dengungkan keadilan. Padahal Nabi makhluk yang paling adil sallallahu alaihi wasallam. Kita baca yang ke-7, wa alla naqula kama qalatil khawarij. Tidak boleh kita berpendapat seperti pendapat Khawarij. Apa pendapat Khawarij? Bila sebutkan man asaba kabiratan faqad kafar. Barang siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Berbahaya kan? Berarti kalau merokok murtad. Merokok kan dosa besar. Dan orang berjenggot masih ada yang merokok kan?
Jenggotnya Masya Allah panjang, pakai jubah, merokok ya. Jadi nengok orang berjenggot merokok masih takaji itu ya. Berarti kalau pemahaman Khawarij keluar itu dari Islam itu. Ini pemahaman Khawarij yang berbahaya. Enggak boleh orang dosa besar, enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Sekali dosa besar keluar dari Islam. Berbahaya pemahaman Khawarij ini, sangat berbahaya. Di antara pemahamannya itu, wala takfiru bi syai'in minadz dzunub. Kata Imam Al-Humaidi, keyakinan kami tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar. Az-dzunub di situ, kalau ada ulama dahulu mengatakan zamb atau dzunub, yang mereka maksud kabair. Nah, ini diantara harus tahu kita istilah ulama dahulu. Ulama dahulu, ulama salaf dahulu, generasi pertama, kedua, ketiga Hijriah, abad pertama, abad kedua dan ketiga, apabila mereka mengatakan zambun atau zunubun, itu maksudnya dosa besar. Mereka enggak mengatakan dosa kecil, dosa besar. Ya, supaya kita tahu istilah para ulama. Sebagaimana ulama fikih dahulu kalau mengatakan kariha artinya haram. Kalau ada kita baca yakrahu, terjemahan kita hari ini artinya membenci, tapi ulama dahulu mengharamkan. Mereka enggak mau menggunakan istilah haram karena mereka hati-hati. Tapi sebenarnya haram itu. Sebenarnya itu haram. Maka istilah ulama dahulu kita harus mengerti. Tentu caranya dengan belajar. Jadi kami tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Perhatikan baik-baik. Ini agak rinci dikit pembahasannya. Innamal kufru fi tarkil khamsil lati qala Rasulullah SAW. Yang kafir itu siapa yang meninggalkan rukun Islam yang 5 katanya. Nanti kita jelaskan. Kita dengar dulu ya. Kita jelaskan. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ini hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis ini dari Abdullah bin Umar. Yang lebih benar, yang lebih masyhur, didahulukan penyebutan haji daripada puasa Ramadan dalam hadis Abdullah bin Umar, sebagaimana kalau kita baca hadis Arba'in nomor 3. Kita baca dulu ya, nanti kita jelaskan. Fa amma, kata beliau, kata Imam Al-Humaidi, sedikit lagi kita selesai. Fa amma salasun minha, adapun 3 rukun di antara 5 rukun tadi, fala yunadharu tarikuha, tidak perlu lagi diperdebatkan kekufuran orang yang meninggalkannya. Meninggalkan 3 dari 5, kata beliau, tidak perlu diperdebatkan lagi kekufurannya. Kata siapa? Imam Al-Humaidi rahimahullah. Yang pertama siapa? Man lam yatashahhad, siapa yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, walam yusalli, yang tidak mau mendirikan salat. Yang ketiga, walam yasum, yang tidak mau berpuasa. Li'annahu, karena la yu'akhkharu syai'un min hadza an waqtih, tidak boleh salah satu dari 3 itu ditunda dari waktunya. Wala yujzi'u man qadahu ba'da tafritihi fihi 'amidan an waqtih, tidak sah atau tidak cukup orang yang mengqadha setelah dia lalaikan kalau dia melalaikannya secara sengaja. Nanti kita berikan penjelasan, kita baca dulu. Kata beliau, yang keluar dari Islam itu 3. Enggak mau syahadat, enggak mau salat, enggak mau puasa. 3. Bagaimana yang 2 lagi? Zakat dan puasa kita baca. Fa ammaz zakatu, adapun zakat, famata ma addaha ajza'at anhu wa kana athiman fil habas. Adapun zakat, selama dia bayarkan maka itu sudah cukup. Meskipun dia berdosa, berarti dia enggak kafir. Dia berdosa karena menunda bayar zakat. Harusnya sudah dia bayar, dia tunda.
Siapa yang menunda bayar zakat dia enggak kafir tapi dosa. Setuju? Setuju kan? Kalau ada orang enggak bayar zakat, kafir atau enggak? Enggak kan? Tapi dia dosa. Kita lihat yang kelima. Wa ammal hajju, adapun haji, faman wajaba alaihi, siapa yang telah datang kewajiban haji kepadanya, wajadas sabila ilaihi, dia punya kemampuan untuk melakukan perjalanan kepada haji, wajaba alaihi, wajib dia untuk menunaikan haji. Wala yajibu alaihi fi amihi dzalik, tidak wajib dia haji di tahun itu juga. Boleh di tahun depan kan? Kita sekarang mampu tahun ini. Apakah harus tahun ini kita haji? Harus tahun ini haji? Boleh tahun akan datang. Itu maksudnya. Hatta la yakuna lahu minhu bud. Hatta la yakuna lahu minhu bud. Agar atau supaya tidak ada keterpaksaan dalam hal ini. Mata addaha kana muaddiyan. Apabila sudah dilaksanakan haji berarti dia sudah disebut orang yang melaksanakan. Walam yakun asiman fi ta'khirihi idza addahu. Dia tidak disebut orang yang berdosa jika meskipun dia menunda pelaksanaan ibadah haji. Kalau ada bapak ibu sekarang mampu haji, kita bilang saya 3 tahun lagi sajalah daftar haji. Apakah dosa itu? Tidak ya. Selama dia memang ingin haji. Kama kana asiman fi zakah, sebagaimana orang yang menunda zakat itu dosa. Nunda zakat dosa, nunda haji tidak dosa. Kenapa? Kita baca. Kenapa nunda zakat dosa, nunda haji enggak dosa? Kenapa? Li'anna zakata haqqun li muslimina masakin. Karena zakat itu kewajiban kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Yang enggak boleh tunda-tunda. Bisa jadi dia miskin hari ini, setahun lagi dia kaya. Kalau kita tunda kan. Habasahu alaihim, yang ditahan dari mereka. Fakana asiman hatta wasala ilaihim. Maka orang yang menunda zakat berdosa sampai zakat itu sampai kepada yang menerimanya. Kalau belum sampai kepada yang berhak menerimanya, dia tunda-tunda, dia dosa. Itu zakat. Wa ammal hajju, adapun haji, fakana fi ma bainahu wa baina rabbih. Ini urusan dia dengan Rabbnya, bukan dengan orang kan? Kalau zakat dengan orang juga. Kalau haji dengan Allah. Betul Bapak Ibu? Setuju? Idza addahu faqad adda. Kalau dia sudah melaksanakannya walaupun tertunda, dia sudah melaksanakannya, tidak berdosa. Wa in huwa mata, kalau dia meninggal, wa huwa wajidun mustati', sedangkan dia itu mampu haji, walam yahujja, dan belum sempat haji. Dia mampu haji tapi dia belum sempat haji. Apa yang terjadi? Sa'ala raja'ata ila dunya an yahujja. Dia akan mohon nanti kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa haji. Ini hadisnya dhaif. Al-Humaydi rahimahullah, karena beliau juga manusia biasa, beliau berdalil dengan hadis dhaif. Tidak benar hadis, tidak sahih hadis yang mengatakan orang yang meninggal belum haji akan minta kepada Allah dibalikan untuk haji. Khusus tidak. Untuk beramal saleh secara umum ya, tapi untuk haji tidak. Dan Imam Al-Humaydi berdalil dengan hadis yang dhaif, menunjukkan beliau juga manusia biasa. Wajib kata beliau, wa yajibu li ahlihi an yahujju anhu. Wajib bagi ahli warisnya menghajikan dia. Haji apa namanya? Badal. Bukan haji koboi ya. Apa itu haji koboi? Pergi haji tanpa izin pemerintah, tanpa tasrih, lewat padang pasir, makanya namanya haji koboi. Makanya hati-hati daftar haji dari Indonesia bisa ada. Jadi ada travel beli visanya bukan visa haji, tapi visa
turis. Nanti nyampe di Madinah mereka bawa jamaah lewat padang pasir. Ada seperti itu. Maka jangan tergiur kalau ada travel tiba-tiba murah biayanya. Perlu curiga. Sebagaimana penjual orang kalau ngerti dengan kurma ajwah, tiba-tiba jual kurma harga murah, curiga itu kurma palsu atau kurma asli ajwahnya. Kalau orang mengerti dengan kurma Nabi, kurma ajwah 1 kilo dijual dengan harga murah, harus curiga. Jadi kalau ada travel menjual paket haji dengan harga murah, haji plus, boleh kita berhati-hati. Perlu kita berhati-hati. Bisa jadi visanya bukan visa haji, tapi visa turis. Dan ini kalau ketahuan oleh polisi, deportasi dan di blacklist selama 10 tahun. Enggak boleh ke Arab Saudi selama 10 tahun. Wa narju an yakuna dzalika muaddiyan anhu. Kita harapkan mudah-mudahan orang yang sudah meninggal itu dapat pahala melaksanakan ibadah haji karena telah dihajikan. Kama law kana alaihi dainun, sebagaimana apabila dia punya utang, faqudiya anhu ba'da mautih, maka dibayar utangnya. Tammatil risalah, telah selesai risalah singkat ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Salam. Sekarang yang ingin kita sampaikan di sini, dari 5 rukun ini kita bagi menjadi 3 bagian. Dari 5 rukun Islam ini yang disebutkan oleh Imam Humaydi rahimahullah, pendapat yang benar ada 3 bagian. Pertama, sepakat semua ulama bahwa tidak mau bersyahadat itu kafir. Betul? Menolak syahadat itu kafir. Tidak mau. Sepakat semua ulama. Bagian kedua, sampai hari ini, dari sejak dahulu, ulama berbeda pendapat hukum yang meninggalkan sholat. Ini rukun kedua ya. Bagian kedua, hukum yang meninggalkan sholat, apakah kafir atau tetap muslim? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan muslim, tidak keluar dari Islam. Tapi sebagian kecil ulama, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitabnya bernama Kitabus Shalah. Jadi Ibnu Qayyim juga punya kitab sifat salat Nabi, namanya Kitabus Shalah. Beliau menyebutkan, justru para ulama dahulu mengatakan kafir yang meninggalkan salat, walaupun dia yakin salat itu hukumnya wajib, tapi ditinggalkan karena malas. Artinya ulama sampai hari ini masih berbeda pendapat. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili juga mengatakan kafir. Dan kebanyakan ulama Saudi juga mengatakan kafir bagi yang meninggalkan salat, walaupun dia yakin itu wajib. Bagian ketiga, rukun Islam, zakat, puasa, haji. Itu pendapat yang benar, tidak kafir bagi yang meninggalkannya. Kalau ada orang rajin sholat 5 waktu, puasa malas, puasa Ramadan malas, 30 hari Ramadan enggak, 30 hari dia enggak puasa. Zakat dia wajib, enggak mau dia bayar. Haji dia wajib, enggak mau dia pergi haji. Tidak ada satupun ulama, atau kalaupun ada, di antara yang mengatakan ada adalah Imam Al-Humaydi, tapi pendapat yang lebih benar bahwa yang meninggalkan puasa, zakat dan haji tidak keluar dari Islam. Itu pendapat yang lebih benar. Jadi 3 bagian. Yang pertama pasti kafir, yaitu tidak mau bersyahadat. Yang kedua diperselisihkan kekufurannya, meninggalkan sholat. Dan yang ketiga tidak kafir bagi yang meninggalkan puasa, zakat, haji. Namun kebanyakan kita hari ini, kebanyakan kaum muslimin, puasa rajin, salat malas. Benar? Puasa rajin. Dari puasa pertama sampai puasa ketiga, puasa dia rajin, tapi salatnya malas. Ini tentu tidak boleh dilakukan. Harusnya dia dahulukan salatnya. Inilah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang bisa kita bahas dari
Ushul Sunnah lil Humaidi rahimahullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buka pertanyaan jika ada sampai jam 9 kurang lebih. Sudah masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya. Pemahaman Khawarij beranggapan siapa yang bukan beranggapan, meyakini, ya, siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Ini di sini nggak ada besarnya, dosa besar ya. Dosa kecil enggak. Lalu bagaimana dengan pemahaman tahzir, di mana seorang A gurunya tidak boleh salah. Jadi bagaimana menurut Ustadz dengan tahzir? Jangan tanya menurut saya, tanya menurut agama, pandangan agama. Jangan tanya menurut Ustadz. Biasakan bertanya pandangan agama, bukan pandangan Ustadz. Mohon penjelasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahzir itu bagian dari agama kita. Tahzir, mewanti-wanti, bagian dari agama kita jika itu dilakukan secara benar. Dilakukan secara benar. Tapi dia menjadi benih-benih takfir, benih-benih orang yang suka memonis takfir kalau dilakukan secara serampangan. Dan tahzir itu syaratnya yang pertama, orang yang menahzir itu dia harus punya ilmu. Yang kedua, ikhlas dalam menahzir. Karena dia bagian dari agama, harus ikhlas. Yang ketiga, sekedarnya. Jangan melampaui batas. Jangan di luar kadarnya. Ya. Tahzir itu ibarat garam. Makanan perlu juga dikasih garam kan? Kalau asin nanti. Seperti itu kira-kira tahzir. Oleh karenanya hati-hati dalam masalah tahzir. Maka itu supaya penuntut ilmu tidak gegabah, perlu bahkan wajib belajar adab. Belajar apa? Adab. Bahkan ulama dahulu 30 tahun mereka belajar adab. 30 tahun mereka belajar adab. Bahkan Ibnu Makhlad berkata kepada Ibnu Mubarak rahimahumullah, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami lebih butuh dengan adab meskipun sedikit daripada ilmu yang banyak. Maka dari itu kita yang baru belajar jangan sibukkan dengan tahzir. Itu bukan makanan penuntut, bukan makanan pemula, bukan. Bukan makanan para pemula dalam belajar agama. Itu makanan para ustaz. Jangan kita serampangan tahzir. Tidak ada manhaj. Kalau kita belajar, kalau kita lihat Syekh bin Baz rahimahullah, coba ikuti video-video Syekh bin Baz atau ceramah beliau atau buku-buku beliau. Tidak pernah beliau tahzir serampangan. Ikuti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak pernah beliau tahzir serampangan. Ikuti Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, tidak pernah tahzir serampangan. Lihat Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, tidak pernah juga tahzir serampangan. Lisan mereka berhati-hati dalam menyebut kesalahan manusia. Adapun hari ini banyak penuntut ilmu, katanya penuntut ilmu, katanya amboko cuma penuntut ilmunya. Di zaman Imam Az-Zahabi, penuntut ilmu itu dia menulis 100 kitab. Jadi kalau ikut zaman Az-Zahabi, kita kok tidak menuntut ilmu. Ada orang, jangan panggil ana ustaz lain. Anakku cuma penuntut ilmu. Itu juga berbahaya mengatakan cuma penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu itu pagi belajar, siang duha belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar, itu baru penuntut.
baru namanya penuntut pencari ilmu. Tapi kalau belajar sekali seminggu, main futsalnya 4 kali seminggu, itu bukan penuntut ilmu namanya. Bukan penuntut ilmu. Gak cocok, gak boleh kita mengatakan seperti itu. Tazkiyah diri namanya. Mengatakan thalibul ilmi itu berat. Ana ini cuma thalibul ilmi, berat itu mengatakannya. Gak gampang. Talabah itu apa artinya? Menuntut, mencari. Sama kita kalau di pengadilan nuntut orang kan, pagi dituntut, maksudnya tiap hari kita tuntut orang itu. Ya ilmu itu kita tuntut, ya kita cari. Pagi belajar, duha belajar. Kayak Imam Nawawi itu baru penuntut ilmu. Bahkan sudah imam beliau, 12 kali pelajaran setiap harinya beliau belajar. Adapun kita dari tadi pagi berapa kali kita baru belajar? Baru ini. Itu pun mungkin sudah pusing kepala. Jadi penuntut ilmu itu enggak gampang. Saya nasihatkan kepada kita semua, jangan ikuti metode orang-orang yang suka tahdzir serampangan. Jangan ikuti. Sibukkan saja ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu aja. Sudah berapa orang yang sibuk tahdzir, sekarang dia futur. Dia dulu tahdzir. Saya nggak ingin sebut futurnya kenapa, nanti ketahuan orangnya itu. Tapi nggak usah. Dulu dia paling keras, sekarang enggak. Bahkan bukan sekedar enggak saja, dia futur, sefutur-futurnya manusia. Bahkan orang enggak nyangka. Jadi sudah mencapai titik jenuh dia. Ke bawah lagi dia. Dia sudah menghantam sana, menghantam sini, turun lagi dia ke bawah. Capek dia. Ternyata di atas itu enggak asik katanya. Ternyata jadi orang yang suka menghantam itu tidak bagus. Akhirnya turun lagi ke bawah, ke tempat yang paling bawah, yang orang awam saja nggak akan melakukan itu, dia lakukan itu. Ini sudah parah. Karena apa? Karena lisannya tidak terjaga, apalagi kepada guru-gurunya. Maka itu jangan kita ikuti metode tahdzir. Kalau punya Facebook, punya Instagram kita, cukup kita jualan dakwah itu aja. Jualan dakwah. Gak usah gak usah dibalas-balas tahdziran orang kepada kita, kepada guru-guru kita, diam aja. Jangan tanggapi, ditanggapi suka dia. Nanti berjilid-jilid keluar. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Masih bersambung. Bantahan terhadap Ustadz Fulan misalnya. Bantahan terhadap Ustadz Fulan. Apalagi dia diajak ketemuan gak mau. Tapi di sosmed dia sangar. Diajak ketemuan gak mau. Kalau saya pribadi, saya paling nggak suka membalas komen orang di sosmed. Kalau mau tatap muka, face to face kalau mau. Kok nggak ngajak bercoka ya? Diskusi maksudnya, face to face. Ada salah seseorang, dia suka mentahdzir, saya hubungi dia, saya ajak ketemuan, diblokirnya saya langsung. Padahal saya baik-baik bicara, kita ketemuan, kita baca buku, diblokir. Dia nggak pernah bantah kita, nggak pernah dia bantah saya, tapi dia bantah ustadz lain. Saya ingatkan, ayo kita ketemuan. Tapi dia nggak mau. Jadi inilah kualitas sebagian orang yang mengaku penuntut ilmu. Maka kita sibukkan diri dengan belajar, beramal. Ini saja. Ada pertanyaan lagi? Ada. Bismillah. Afwan Ustaz, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengkafirkan muslim meninggalkan zakat setelah Nabi meninggal. Apa alasan pendapat yang mengatakan tidak kafirnya orang tidak bayar zakat? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengkafirkan bukan karena dia enggak mau bayar zakat, tapi menolak bayar zakat. Beda. Tidak meyakini zakat itu wajib, itu dikafirkan. Bedakan antara orang yang tidak puasa dengan yang tidak meyakini wajibnya puasa. Itu beda hukumnya. Orang yang enggak puasa misalnya, jangan dihukumi kafir. Banyak puasa dah malih sab. Ambo kerojo batik.
ambo pawi. Misalkan palita. Ini enggak kafir, dosa besar ya. Tapi kalau ada orang puasa sabananya nanambo, puasa kok enggak wajib doh. Walaupun nambo puasa gini. Itu keluar dari Islam. Jadi yang masalah zakat tadi, yang murtad di zaman Abu Bakar itu, Abu Bakar menjadi khalifah dari tahun ke-11 sampai tahun ke-13, 2 tahun. Dan di antara apa yang dilakukan Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat. Bukan tidak mau saja, menolak kewajiban zakat. Makanya dikafirkan. Bedakan itu, beda antara A dengan B. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari diulang-ulang apa yang kita pelajari. Kalau ada yang tidak kebagian usul sunnah ini, silakan diminta PDF-nya kepada panitia. Pada 4 halaman ya, Bu Ahmad, 4 halaman ya. 3 halaman, tidak banyak. 3 halaman. Ada 3 halaman. Nanti apabila kita belajar lagi tahun depan misalnya, kita akan belajar insyaallah i'tiqad a'immatil hadis, yaitu tulisan Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah. Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, supaya kita tahu ulama mazhab Syafi'i itu bukan menyimpang pemahamannya, tidak menyimpang. Ini saja, terima kasih kepada para panitia dan kepada keluarga besar Masjid Rahmatan lil Alamin, dan juga kepada para jamaah yang hadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.